Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuka Pavilion Indonesia dalam acara Hannover Messe 2023. Pavilion tersebut mempunyai desain khusus mengikuti bentuk kapal tradisional Indonesia, yaitu kapal pinisi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 17 April 2023 resmi membuka Pavilion Indonesia pada pameran industri terbesar dunia Hannover Messe di Hannover, Jerman. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama, termasuk dalam bidang industri dan ekonomi hijau. Pavilion Indonesia pada Hannover Messe 2023 ini didesain sesuai dengan bentuk kapal tradisional Indonesia yang dimaksud untuk menghadirkan semangat Indonesia dalam mengarungi tantangan masa depan. Pavilion Indonesia di Hannover Messe Fairground dengan luas area yang digunakan sekitar 3.000 meter persegi. Dengan mengusung logo layar pinisi dan tagline Infinite Journey, Hannover Messe 2023 diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong peserta untuk merangkul peluang tak terbatas. Presiden juga menyebutkan percepatan transformasi Indonesia akan berkontribusi bagi bangkitnya ekonomi kawasan dan ekonomi global. Sebanyak 157 co-exhibitor akan berpartisipasi di Pavilion Indonesia yang terdiri dari pelaku usaha industri termasuk startup industri, asosiasi, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan lembaga pendidikan, serta dipamerkan juga konsep pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara yang mengusung konsep kota hijau. Percepatan transformasi industri Indonesia akan berkontribusi bagi bangkitnya ekonomi kawasan dan ekonomi global. Maka dengan spirit of infinite journey, let's sail together and accelerate industrial transformation for better world. Maka dengan ini, Pavilion Indonesia di Hannover Messe 2023 secara resmi saya buka. Terima kasih. Dalam gelaran Hannover Messe 2023, Indonesia berhasil menarik minat investor dari BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui PowerCo. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan, 3 perusahaan tersebut akan melakukan investasi dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bisnis dengan 3 pemimpin perusahaan Eropa di Hannover, Jerman di sela kunjungan kenegaraannya di negara itu. Menteri Investasi atau Kepala BKBM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya usai mendampingi Presiden dalam pertemuan mengatakan 3 perusahaan Eropa itu yakni BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui PowerCo menyampaikan minatnya berinvestasi di Indonesia kepada Presiden. Menteri Bahlil menjelaskan nantinya BASF akan melakukan investasi di Maluku Utara dalam rangka pembangunan ekosistem baterai mobil yang kurang lebih investasinya sekitar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat dan bekerja sama dengan perusahaan Prancis Eramet untuk menciptakan ekosistem baterai mobil dengan menerapkan praktik usaha yang memperhatikan faktor environmental, social and governance atau faktor lingkungan, sosial dan tata kelola serta menggunakan energi hijau. Sementara itu untuk perusahaan Volkswagen melalui PowerCo juga turut menyampaikan keinginannya membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia, yakni melalui skema kerjasama dengan sejumlah perusahaan termasuk perusahaan nasional. Menteri Bahlil menilai hal tersebut merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara terbuka memberikan peluang investasi kepada perusahaan di seluruh dunia. Kita akan rencanakan semua di tahun ini akan mulai berjalan. Tadi saya lihat Eropa sangat luar biasa sekali, tapi memang kita harus akui bahwa geng Eropa Amerika dengan sistem aturan mereka yang menghendaki untuk salah satu negara tidak ikut terlibat, saya pikir teman-teman sudah tahu itu sangat kuat sekali. Dan di sini sebenarnya peran Indonesia untuk memainkan sistem ekonomi bebas aktif. Kita berkawan kepada semua negara, tapi kita tidak boleh diatur oleh satu negara. Dan di sini esensi arahan Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa kita harus menjaga betul agar investor semuanya bisa masuk ke Indonesia dengan baik. Tapi satu hal yang saya yakinkan bahwa sampai dengan sekarang Bapak Presiden Jokowi itu sangat konsisten dan kontinu dalam rangka menjaga investor dari semua negara dan terutama bagian hilirisasi khususnya di ekosistem EV baterai. Informasi lain
lainnya, pemirsa, Kepala BPOM menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk men-take down link produk pangan tanpa izin edar. Kepala BPOM mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli produk, terutama yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 16.700 tautan di platform e-commerce dan media sosial yang menjual produk pangan tanpa izin edar, baik produk impor maupun produk dalam negeri. Kepala BPOM Penika Lukito dalam konferensi persnya menyampaikan, adanya produk tanpa izin edar tersebut dinilai mampu memberikan kerugian secara ekonomi yang diperkirakan mencapai 47,9 miliar rupiah. Sebagai bentuk tindak lanjut nantinya, BPOM juga akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi E-commerce untuk melakukan takedown link guna meminimalisir adanya penyalahgunaan produk pangan tanpa izin edar. Penny juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih jeli dalam membeli produk, terutama yang tidak memiliki izin edar dari BPOM mengingat banyaknya kasus gagal ginjal, penyakit hati, dan sebagainya yang dikaitkan dengan penggunaan tidak sesuai aturan dalam aturan obat-obatan dalam produk minuman maupun pangan yang beredar di seluruh daerah di Indonesia. Kembali lagi saya mengingatkan tadi ya, pastikan bahwa produk yang Bapak Ibu sekalian, masyarakat Indonesia beli adalah yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Hati-hati dengan produk import. Tentunya kita harus bangga dengan buatan Indonesia ya, produk dalam negeri yang saya kira tidak kalah kualitas dan variasinya. Dan terutama juga tadi ya, memilih produk dengan informasi nilai gizi yang lengkap. Di dalamnya kita sudah ada aturan ya, untuk label harus mencantumkan informasi nilai gizi, kandungan gula, garam, lemak yang saya kira ke depan akan kita tingkatkan lagi ya, dari peraturan dikaitkan dengan label itu dengan informasi yang lebih detail dikaitkan dengan keamanannya ya, misalnya ada kandungan gula sekian, menunjukkan, kita tunjukkan apakah ini sudah aman atau tidak dikaitkan dengan standar kesehatan yang ada, dengan memberikan signal dan warna-warna yang disebut dengan traffic light. Menjelang momen mudik Lebaran 2023, Kementerian Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai penularan COVID-19 subvarian Arcturus. Varian tersebut dinilai 1,5 kali lebih menular dibandingkan dengan subvarian Omicron. Kementerian Kesehatan melaporkan varian baru virus corona atau COVID-19 yakni Arcturus. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per tanggal 13 April 2023, sudah ada 2 kasus COVID-19 di Indonesia dengan subvarian Omicron XBB 116 atau disebut dengan varian Arcturus dari hasil pemeriksaan genome sequencing untuk semua kasus positif COVID-19. Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Maksi Renrodonwu, varian Arcturus ini memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian corona yang sudah merebak sebelumnya. Adapun gejala varian Arcturus hampir sama dengan varian COVID-19 lainnya, yaitu demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot, dan sakit tenggorokan. Masyarakat diimbau tidak panik dan tetap disiplin menggunakan masker, terlebih ketika melakukan perjalanan khususnya di fasilitas transportasi umum. Guna mengendalikan penyebaran virus corona penyebab COVID-19 beserta varian-variannya, Kementerian Kesehatan melakukan surveillance di pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia serta pintu masuk ke daerah tujuan mudik Lebaran. Serta sudah ada 49 laboratorium pemeriksaan genom untuk memastikan varian virus corona yang sedang menyebar. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi strategi Kemenhub. Pastikan mudik 2023 aman dan nyaman. Tetaplah bersama kami di Kominfo Newsroom.